Hari ini saya akan bagikan judulnya Yesus menjadi teladan. Ya. Nah, kita buka dulu di 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Ada amin. Jadi nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan kita akan lenyap. Nah, tapi kasih tidak berkesudahan. Arti tidak berkesudahan itu tidak habis-habisnya. Kita terus-menerus kepengen lagi. Betul nggak? Nah, jadi nggak mau berhenti. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengerti bahwa Yesus telah lahir bagi kita, Dia mengasihi kita, Dia datang bagi kita, Dia mati menyelamatkan kita, dan Dia bangkit bagi kita. Kalau kita mengerti kasih ini, maka kasih yang kita dapat dengan pengertian itu akan mengalir dengan sendirinya. Tapi harus kita dapat, ya kan? Kalau nggak dapat ya nggak bisa mengalir. Saya tadi pagi berbicara sama satu teman saya. Dia berkata, kita ini ada jiwa, tubuh, dan roh. Kenapa kita sedih? Orang bisa lama di gereja, ya kan? Tapi nggak bisa bertumbuh menjadi dewasa. Saya bilang, ya roh kita sudah diselamatkan, nggak ada masalah dengan roh kita. Betul nggak? Tapi bagaimana dengan jiwa kita? Dan saya berdoa semoga jiwa kita sehat-sehat saja. Nah, jiwa kita harus diperbaharui dari hari ke hari, ya kan? Khotbah yang sama, ya kan? Tapi cara nangkap saudara, cara nyaring saudara itu bisa berbeda, ya kan? Nah, kalau insan dia merasa dia dapat sesuatu, itu akan menjadi kekuatan bagi dia. Tapi ada orang bilang, wah kamu lagi khotbahin saya nih, itu kamu lagi nyindir saya nih. Saudara nggak akan dapat. Khotbahnya yang sama. Setuju nggak? Saudara bisa kepahitan loh. Wah itu lagi nyindir saya itu. Firman Tuhan itu disampaikan yang sama, hasilnya bisa berbeda. Tergantung bagaimana sikap hati kita untuk mendapatkannya. Ini penting sekali. Ada amin. Jadi saudara harus punya sikap, seperti tadi insan bilang, harus punya kerendahan hati untuk menerima bahwa ini buat saya, bukan nyindir saya, bukan buat pasangan saya, bukan buat tetangga saya. Ada amin. Nah, saya mau bagikan Yesus menjadi teladan bagi kita. Kita tahu bahwa sebagai anak Tuhan, ketika kita bertobat kenal Tuhan, itu kita masih dalam hidup yang kacau. Banyak yang gak benar dalam hidup kita. Banyak pikiran yang salah dalam hidup kita. Banyak kelakuan yang gak benar dalam hidup kita. Setuju gak? Tetapi pelan-pelan ketika kita mulai membaca firman Tuhan, kita mulai mendengar firman Tuhan, kita mulai berdoa, Roh Kudus sendirilah yang akan bekerja di dalam kedalam hati kita. Dia akan memberikan kita pengertian, dia akan membukakan pewahyuan. Setiap apa yang saudara dengar, saudara baca, itu akan mempengaruhi kehidupanmu. Ada amin. Jadi sangat penting sekali buat kita untuk bukakan hati kita. Ada amin. Dan mari kita lihat di Lukas 22 ayat 24 sampai 26. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja, bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu
hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Ada amin. Murid-murid Yesus berbicara, siapa yang paling besar di antara kita? Gua paling hebat. Gua bisa nyanyi, kan lu enggak? Palsu suaranya insan. Hebatan saya dong paling enggak. Ya walaupun menang dikit-dikit lah. Betul enggak? Kadang kita merasa kita hebat. Tapi apa yang Tuhan katakan? Jangan ributin itu. Kalau engkau ingin menjadi besar, hendaklah engkau menjadi pelayan. Dan saya akan bukakan lagi. Filipi 2 ayat 1-11. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingannya sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu hidup dalam hidupmu bersama. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap setara dengan Allah itu sendiri, itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ada amin. Yesus memberikan teladan kepada kita semua. Yesus bilang, kalau engkau mau menjadi besar, engkau harus menjadi seorang pelayan. Yesus, dia Allah yang datang ke dunia ini dalam rupa manusia. Alkitab katakan, dia tinggalkan, dia tidak menganggap dia setara dengan Allah. Dia datang ke dunia ini, dia 100% manusia, dan dia diurapi juga. Jadi kalau Yesus datang bukan sebagai manusia, dia sebagai Allah, sulit kita untuk mengenal dia. Dia datang sebagai manusia dan dia berbicara bahasa manusia. Dia mengosongkan dirinya, dia tinggalkan kealahannya, dia datang. Dan Alkitab katakan, dia datang dan sampai mau mati di kayu salib. Itu sesuatu yang luar biasa. Kita disuruh mati buat orang mikir. Setuju nggak? Mikir, aku mati buat Mas Hari, enak aja. Apa untungnya buat aku? Mati buat dia. Saudara mau mati buat orang lain? Enggak. Jujur. Tapi dia datang. Dia mempersembahkan hidupnya supaya Bapak, Ibu, Saudara bisa melihat. Ini teladan Yesus buat kita. Dia mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba. Hamba yang melayani. Jadi setiap kita, kalau kita bisa saling melayani,
itu kita yang paling besar. Amin. Ada amin. Amin. Jadi kalau kita bisa saling melayani, dalam komsel bisa saling melayani, itulah kesatuan. Kalau ada kesatuan di situ, ada suka di situ, tidak ada yang namanya kepahitan. Amin. Tidak yang namanya kecewa. Kenapa sih bisa timbul kepahitan, kecewa? Ya kembali tidak dewasa rohani. Harus bertumbuh. Ada amin. Harus bertumbuh. Kalau enggak, sama, firman yang sama, ngomong yang sama. Ada yang terima bagus, ada yang terimanya jelek. Perkataan yang sama. Kalau kita ngomong, ada yang senang, ada yang merasa tersinggung. Susah jadi orang. Kita mau baikin sama orang juga, nanti juga salah juga. Betul nggak? Tapi kita memilih tidak kecewa. Tidak kecewa itu pilihan. Saudara tahu panggung ini gelap sebelumnya, betul nggak? Sekarang saya pasang ini terang nggak? Tapi saya kena nggak pas. Ya nggak apa-apa, yang penting terang dulu. Sikapnya kita. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Kalau salah tidak perbaiki. Mas Ari waktu pasang home not alone, aku pinggir ke sini. Saya bilang sama Yadri, "Yad, ini kayaknya miring nih." "Oh iya ya." Ya udah, nanti dilurusin. Yang dikasih tahu miring, nanti dia kesel nggak? Nggak tahu. Udah pasang-pasang capek masih ngomong miring lagi. Udah pasang sendiri aja. Sikap hati. Bisa kecewa nggak? Kecewa banget. Kalau kita sebagai satu keluarga harus bisa saling menerima. Kalau enggak, mau makan aja ribut. Siapa membaris depan duluan? Kita lebih daripada pemenang, aku di depan. Ya dong. Ya. Kalau sebagai pemenang, ngambilnya kira-kira yang di ujungnya kebagian nggak nanti? Halo, mikirin orang lain. Jadi yang mau saya sampaikan adalah kita harus ngerti teladan Yesus buat kita. Saling melayani. Kalau engkau ingin dihargai, engkau ingin menjadi besar, engkau harus punya hati yang besar. Baru engkau bisa menjadi besar. Setuju nggak? Kalau kita nggak punya hati yang besar, kita pengen nafsunya gede, pengen jadi besar, nggak akan terjadi. Segala sesuatu harus dimulai dari hati kita. Kalau hati kita lapangkan, maka yang lain akan masuk. Kalau hati kita sempit, yang lain nggak bisa masuk. Berkat nggak bisa masuk. Berkat itu termasuk damai, sejahtera, sukacita, ada amin. Bukan bicara uang terus. Jadi bagaimana kita sebagai jemaat Tuhan? Hendaklah kita saling melayani. Amin. Ada amin. Jadi buat kita itu saling melayani itu penting. Hari ini kalau tidak ada aser, kita nggak bisa duduk. Hari ini kalau nggak ada tim musik, kita nggak bisa menikmati pujian penyembahan. Hari ini kalau nggak ada Stephen yang benerin lampu, komplainnya gelap terus. Padahal kita udah hidup dalam terang. Ya, masih tinggal dalam kegelapan. So, apa sih yang bisa kita lakukan? Kalau saya menginginkan sesuatu, saya menginginkan insan harus hormat sama saya. Saya harus memberikan hormat kepada dia terlebih dahulu. Kalau saya ingin dihargai, saya harus bisa menghargai dia. Ada amin. Kalau saya nggak bisa menghargai, terus saya nuntut, kamu kurang ajar, nggak bisa hargain saya. Ya, aku sendiri juga kurang ajar.
Kalian mau menghargai orang yang kurang ajar sama kamu? Kita nggak akan. Betul nggak? Kita nggak akan. Nah, jadi tabur tuai. Apa yang kau berikan, tenang aja pasti dapat. Masalah waktu. Jadi setiap kita di Natal ini, kita mulai berpikir, apa sih yang aku lakukan? Aku sudah memberikan yang terbaik belum? Untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau lakukan, berpikirlah bahwa apa yang engkau kerjakan itu bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Maka engkau akan bisa memberikan yang terbaik. Ada amin. Karena kita saling mengasihi. Kalau kita saling mengasihi, dunia akan melihat. Dan Yesus berkata, kamu adalah muridku. Sebagai orang percaya, kita kadang-kadang memang gak gampang untuk saling mengasihi. Setuju nggak? Gak gampang. Tapi mau nggak mau, suka nggak suka, kalau kita mau bertumbuh, kasih ini harus hadir. Bagaimana kasih ini bisa hadir? Saudara harus ketemu dengan Tuhan sendiri. Amin. Gak bisa dengan diajarin terus. Gak bisa. Gak bisa dengan didoain terus. Saya bukan menentang pengajaran dan doa. Ya. Tapi saya lebih senang ketika perjumpaan kita dengan Tuhan, itulah yang merubah hati kita, merubah hidup kita. Kita dari sononya nggak ada yang benar. Saya senang waktu Bu Mega kirimin suaminya lagi sapu-sapu. Kemarin kita puji dia, Bang, Pak, luar biasa. Apa yang dia katakan satu hal. Kita jadi orang tuh harus bertanggung jawab, Pak. Kan kita dagang. Kita dagang. Habis dagang ya kita bersihin. Itu bukan sesuatu yang wow. Itu harusnya tanggung jawab kita. Halo. Kita ngelihat dia luar biasa. Nggak ada orang, dia sapu, harusnya tinggal aja pergi juga nggak ada masalah, besok kan ada office boy. Nggak bisa Pak, ini kan tanggung jawab. Kan saya yang dagang, ya saya yang harus bersihin. Halo. Nah, kalau kita sudah bertumbuh di arah itu, apa yang kita kerjakan, nggak ada hitung-hitungannya. Nggak ada hitung-hitungannya. Kenapa bisa begitu? Karena mengalami Tuhan. Saudara, Bapak Ibu sekalian yang datang ke gereja, cek hidup saudara, mumpung masih di akhir tahun ini. Apa yang sudah berubah? Dan apa yang belum berubah? Pak, aku tambah mundur Pak. Ya nggak apa-apa. Tapi tahu mundur. Yang mana yang mundur? Perlu dimajuin. Jangan perutnya. Betul nggak? Yang mana sih? Kita cek. Ngecek diri kita. Poin saya adalah firman yang terakhir ini. Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Ini saudara renungkan. Ya. Baca, renungkan. Ya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini pada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia.
Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkannya segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kubuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Ada amin. Karena Yesus tahu bahwa ada. Kenapa Yesus bilang tidak semua kamu bersih? Karena ada Yudas yang mengkhianati dia. Tapi poinnya adalah, kenapa sih Yesus mempraktekkan dirinya sebagai pelayan? Itu supaya murid-muridnya bisa mengerti dan bisa melihat dan bisa merasakan bahwa Tuhan sendiri yang harus disembah. Kalau Yesus adalah Raja, seharusnya kalau Raja datang, kita semua bangkit berdiri, kita kasih hormat. Betul nggak? Gak usah Raja lah. Kalau Presiden masuk, semua yang duduk harus bangkit berdiri. Itu manusia loh. Yesus memberikan teladan. Dia mengajarkan, mengertikah kamu apa yang kulakukan? Banyak kita sering mengerti, wah saya ngerti firman ini, saya tahulah ngomong apa maksudnya. Bagaimana kita bisa tahu orang itu ngerti firman apa enggak? Dari mana kita tahu? Dari kelakuan dan perbuatannya, dari buahnya. Ada amin. Jangan percaya kalau orang ngomong pinter, karena memang dia sudah dikaruniai waktu dia lahir udah pinter ngomong. Saya bilang jangan percaya kalau dia ngomongnya pinter. Setelah dia ngomongnya pinter, saudara cek apa yang dia ngomongkan itu sesuai nggak apa yang dia katakan dia lakukan. Halo. Kalau dia cuma pinternya ngomong, tandain dia. Harus ditandain. Oh, kalau si A ini ngomong, dia cuma omong kosong. Siapa yang bilang begitu? Oh, si B. Oh ya, aku percaya. Pernah begitu? Pernah nggak?
Karena kita tahu sebagai orang percaya harus bisa dipercaya. Saya ulangi. Sebagai orang percaya kita harus bisa dipercaya. Kalau sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya nggak bisa dipercaya lagi. Itu ibaratnya kalau Alkitab bilang, garam kalau udah tidak ada asinnya lagi, dia akan diapakan? Dibuang dan ditendang, dicampakkan. Nggak ada gunanya. Betul nggak? Setiap kita memang orang-orang sampah sebelum kita kenal Tuhan. Orang-orang yang tidak berguna. Orang-orang yang bejat. Orang-orang yang nggak layak. Paulus dia katakan, aku memang nggak layak tuh karena kasih karunia aja. Aku menjadi pembunuh. Hanya karena kasih karunia aku diselamatkan. Tapi kasih karunia yang aku terima, aku hidupnya nggak mau sia-sia. Jangan sampai kita sebagai orang percaya, kita susah dipercaya. Kalau sudah nggak bisa dipercaya, udah nggak ada gunanya. Alkitab bilang, halo, maka kita harus pelan-pelan. Yang dulu yang gak benar di sini, setelah kita berjalan bersama dengan Yesus setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, hidup kita semakin menyerupai Kristus. Ada amin. Hidup kita semakin menyerupai Dia. Petrus nggak ngerti. Jangan cuma kakiku aja. Bila perlu kepalaku, ya udah mandiin aja sekalian. Apa yang Petrus ngomong dia nggak ngerti, dia cuma asal ngomong. Itu sebabnya ketika Yesus disalibkan, dia nyeselnya minta ampun. Dia merasa dia bersalah. Dia merasa dia nggak layak. Kenapa? Dia tentang terus. Makanya ketika Yesus bangkit, dia suruh kasih tahu kepada Petrus. Gak sebutin murid yang lainnya. Betul gak? Kasih tahu kepada Petrus. Kenapa? Karena dia merasa dia gak layak. Dia menentang terus. Bapak Ibu sekalian, Kristus telah memerdekakan kita. Kita adalah orang-orang merdeka. Tapi kalau sampai hari ini ada bagian-bagian kita yang perlu dimerdekakan, kita hanya perlu berserah bahwa kepada Tuhan. Nggak ada cara lain. Saudara sendiri harus datang sama Tuhan dan berserah. Tuhan, aku bawa. Aku persembahkan semua yang jelekku. Ketika engkau mulai angkat tangan, Tuhan akan turun tangan untuk menolong kita. Itulah kasih karunia. Itulah anugerah yang terbesar. Karena Dia telah mati buat kita. Kita nggak bisa hidup begini-begini aja. Ada amin. Kita hidup harus berubah. Kalau kita nggak berubah, kita ketinggalan. Dan dunia nggak bisa melihat Yesus yang ada di dalam diri kita. Dia nggak bisa lihat. Saya akan ngambil tindakan profetik. Saya mau saudara, ketika tindakan profetik ini, dengan perkataan saya yang terbatas, saya berdoa bahwa kuasa Tuhan yang tidak terbatas, dan saudara bisa merasakan bahwa ketika Tuhan lagi membasuh murid-muridnya, engkau kan bisa merasakan kasih-Nya, bahwa Dia ini Tuhan. Dia datang sebagai manusia dan Dia merendahkan dirinya bagi kita. Kalau Tuhan merendahkan dirinya buat kita, apa sih yang bisa kita sombongin? Apa sih yang bisa kita sombongin? Raja nggak ada melayani. Raja harus dilayani. Tapi Dia datang untuk melayani. Supaya
saudara dan saya bisa mengambil teladan Yesus. Apa yang dia lakukan? Saya akan minta perwakilan. Boleh ya? Pak Stephen boleh? Minta tolong maju ke depan. Kita akan praktek. Ini ceritanya murid Yesus di sini. Di sini aja, Pak. Pak Irfan boleh? Jadi dua, satu lagi boleh? Yang berkumis siapa di sini? Oh, Pak Sahat boleh. Haleluya. Jadi saya mau saudara saya berdoa. Ketika saya mengambil tindakan profetik, saudara mengimajinasi kejadian yang di Alkitab. Duduk, Pak. Kejadian yang di Alkitab itu apa yang Yesus lakukan. Saya berdoa, ya kan? Wah, Tuhan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Dia menginspirasikan, dia menyatakan kuasanya. Kejadian seperti waktu ini. Ada amin. Walaupun perkataan saya terbatas, tapi saya percaya Tuhan tidak terbatas. Dan bisa minta tolong air. Insan bisa bacain nggak, Pak? Saudara bayangin, ya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Yesus menanggalkan jubahnya. Jubah artinya apa? Otoritas, urapan. Jadi dia Tuhan. Dia 100% Tuhan, 100% manusia. Yesus adalah Tuhan. Setuju nggak? Dia 100% Tuhan dan dia 100% manusia. Tapi ketika dia mengambil pelayanan, Alkitab katakan, dia melepaskan jubahnya. Dia melepaskan ketuhanannya. Kalau Tuhan melayani kan susah kita lihat. Dia harus tanggalkan jubahnya. Bahwa dia datang sebagai manusia. Ini yang lagi ngomong ini guru dan Tuhan. Ada amin. Ini bukan Yesus adalah Tuhan, enggak. Yesus menanggalkan jubahnya. Ditanggalkan. Begini. Saya kasih contoh. Dia tanggalkan jubahnya. Dia tinggalkan ketuhanannya. Dia mengambil rupa sebagai manusia. Supaya apa? Dia sudah melayani sebagai manusia. Sebagai Tuhan dia nggak bisa. Kalau dia membasuh kaki, saudara kan, oh dia kan Tuhan. Jadi dia tanggalkan jubahnya, dia tanggalkan otoritasnya, dia mengambil rupa seorang hamba. Alkitab katakan menjadi sama dengan manusia. Halo. Jadi waktu Yesus melakukan ini, dia bukan Tuhan. Kita mulai, ya. Karena kita nggak ada yang panjang, adanya segini, ya kan? Alkitab katakan dia mengambil kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Oke, saudara imajinasi, ya. Kemudian dia menuangkan air ke dalam sebuah basi. Dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekatnya dengan kain yang diikat pada pinggangnya.
Angkat aja. Ini yang Yesus lakukan. Dia mulai membasuh. Ini yang Yesus lakukan. Dia begitu mengasihi kita. Yesus begitu mengasihi kita, saudara. Dia mau kita meneladani apa yang dia lakukan. Apa yang Yesus lakukan. Saudara bisa merasakan bagaimana hati murid-muridnya saat itu. Saya berdoa biar Roh Kudus yang menjamah setiap hati kita, supaya kita bisa mengerti betapa Dia mengasihi kita. Sebelum Dia tinggalkan dunia ini, Dia melakukan supaya dunia tahu. Dan Dia berpesan di ayat yang ke-15, sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Ini yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Yesus tidak memerintahkan engkau harus menyembah Dia, tapi engkau harus mengerti Dia, betapa Dia mengasihi engkau. Sebelum engkau mengerti kasih-Nya, engkau tidak bisa mengasihi Dia. Sampai murid-muridnya harus mengerti bahwa apa yang kau lakukan, engkau lakukan yang sama. Hendaklah engkau saling melakukan, saling membasuh kakimu. Kalau kita mengerti ini, apa yang bisa kita banggakan lagi? Kedudukan kita, jabatan kita, kekayaan kita, kehebatan kita, kebesaran kita, kekuatan kita. Semuanya itu dari Tuhan, bukan dari kita. Karena Tuhan tahu murid-muridnya harus mengerti. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada Dia yang mengutus engkau. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jikalau kamu melakukannya. Yang membuat kita berbahagia bukan karena kita duduk di sini. Yang bisa membuat kita bahagia adalah ketika kita mulai membasuh kaki teman-teman kita. Perintahnya adalah, hendaklah kamu saling melakukan apa yang kulakukan kepadamu. Hendaklah engkau saling membasuh kaki. Supaya apa? Supaya tidak ada terjadi tuntutan. Karena kita semua saling melayani. Karena semua kita sama. Kita punya kedudukan yang sama. Kalau kita mengerti ini, apapun yang diambil dari kita, kedudukan kita,
kekayaan kita itu tidak bisa membuat kita kecewa. Kalau kita mengerti ini, terlalu kecil, kita dikit-dikit kecewa. Kalau kita mengerti kasihnya, maka kasih Tuhan mengalir dari kita. Dan kasih itu menyembuhkan banyak orang, memberkati banyak orang.